Shalom, puji Tuhan. Apa kabar saudara? Philadelphia, kasih persaudaraan. Dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita saat ini, kita percaya, biarlah kita terus mau dalam pengiringan Tuhan. Kita mau tetap setia. Mari, saat ini saya undang pada semua, kita perkatakan pada jiwa kita, pujilah Tuhan. Berbuat baiklah kepada Tuhan. Haleluya. Salah satu perbuatan baik kita kepada Tuhan adalah kita mau mengundang Dia, mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan kita. Dialah perlindungan kita, Dialah pengharapan kita. Haleluya. Mulut
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Haleluya, haleluya, haleluya. Kami beri penghormatan bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat hanya bagimu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu, penjagaan-Mu di setiap area kehidupan kami. Kalau kami saat ini ada sebagaimana kami ada, itu semua berkat kemurahan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kebaikan-Mu tiada terbatas ya Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kalau kami sakit, kalau kami lemah, kami percaya Engkau adalah jalan keluar bagi persoalan kami. Biarlah kami mau merendahkan diri kepada Engkau ya Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Allah kami yang hidup, sumber segala sumber, Allah yang peduli. Oh terima kasih Tuhan, Allah yang mencukupkan, Allah yang memenuhi segala kebutuhan kami. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah gembala kami yang agung, Engkau yang menuntun kami ke air yang tenang, Engkau yang membaringkan kami kepada rumput yang hijau. Tidak akan ada kekurangan di dalam kami ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari awal hingga akhirnya. Biar segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan boleh Kau halaukan ya Tuhan. Biarlah Engkau saja yang bertahta ya Yesus. Oh Engkaulah yang layak. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Oh glory, glory. Mari saudara, kita mau lebih lagi memuji dan meninggikan Dia. Sebab Dialah Tuhan Yesus Kristus yang layak kita puji dan kita sembah. Bernyanyilah dengan segenap hati dan jiwamu, sebab ada kuasa dalam pujian. Amin. Tuhan Allah kita bertata
Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Allah sumber kekuatan kita di dalam kehidupan ini. Amin saudara. Katakan, Allah sumber kuatku. Sambil kita bertepuk tangan. Katakan, hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Katakan, hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, beri kemuliaan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biarlah manis kau dengar ya Tuhan segala pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami akan bersekutu lagi lebih lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk kau tabur dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, menjadikan kekuatan bagi hidup kami di tengah keadaan dunia saat-saat ini. Haleluya.
nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Oh Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Kau Yesus. Oh, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Shalom Bapak dan Ibu yang saya kasihi, dan saudara-saudara yang ada di rumah pada pagi hari ini. Shalom, salam sejahtera. Mari sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala kita akan berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau bersama-sama dengan jemaat-Mu kami dapat berkumpul pada pagi hari ini, untuk datang, sujud, menyembah, dan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mohonkan kiranya Kau hadir tengah-tengah kami. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, Tuhan. Kiranya Roh-Mu memenuhi setiap daripada kami. Urapi bibir mulut hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan pesan-Mu dengan kata sederhana. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap daripada jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Bagi mereka yang terbeban berat Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberikan kelegaan. Mereka yang mengalami kesulitan Tuhan, kiranya Kau tolong Tuhan. Mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, pada waktu kami datang ke hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan keajaiban-Mu, kami boleh merasakan jamahan-Mu. Penuhi kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, mari saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membuka kitab Mazmur 69 ayat 31 sampai dengan 32. Ini adalah Mazmur yang berbicara mengenai satu nyanyian yang dinaikkan kepada Tuhan. Di dalam Ulangan 16 ayat yang ke-16 dikatakan 3 kali 1 tahun, setiap orang laki-laki di antara orang Israel harus menghadap hadirat Tuhan. Yaitu pada waktu Hari Raya Roti Tidak Beragi, Hari Raya 7 Minggu, dan Hari Raya Pondok Daun. Dan firman Tuhan mengatakan janganlah kalau datang itu dengan tangan yang hampa. Tetapi masing-masing memberikan sesuatu dengan apa yang Tuhan berikan. Demikian juga pada pagi hari ini mari kita datang jangan dengan tangan yang hampa, tapi mari kita berikan sesuatu. Nah, mari kita baca Mazmur 69 ayat 31 sampai dengan 32. 2, 3. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Pada zaman dahulu, apabila umat Tuhan datang menghadap hadirat Tuhan dalam 1 tahun 3 kali, mereka membawa persembahan. Apa yang mereka bawa? Pada waktu dahulu mereka tidak membawa uang, tapi mereka bawa adalah kurban. Mereka membawa binatang-binatang sebagai kurban untuk dipersembahkan. Pada zaman sekarang mungkin kita tidak lagi membawa kurban. Tetapi apa yang kita bawa? Firman Tuhan dalam Mazmur 69 ayat 31 dan 32 tadi adalah membawa kurban, nyanyian, dan nyanyian syukur. Berapa banyak yang ingin membawa nyanyian dan nyanyian syukur kita sebagai kurban di hadapan Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Nah, tema yang diberikan pada saya untuk pada pagi hari ini adalah kuasa doa, pujian, dan penyembahan di masa COVID-19. Pada akhir Desember 2019 kita mendengar kabar bahwa adanya penyebaran sakit menular yang berasal dari binatang yang menyebar ke manusia. Yang dimulai pada waktu itu di Wuhan, Provinsi Hubei yang ada di Cina. Penyakit ini mirip dengan penyakit yang kita katakan SARS atau yang dikatakan adalah Severe Acute Respiratory Syndrome atau juga MERS. Atau yang dikatakan Middle East Respiratory Syndrome. Atau kemudian yang kita kenal juga, kemudian belakangan itu ada yang flu babi yang namanya H1N1 dan kemudian flu burung H5N1 yang pada waktu itu ada vaksin namanya Tamiflu kalau Bapak dan Ibu ingat. Nah, ini adalah penyakit influenza yang menyerang saluran pernafasan yang berasal dari binatang. Jenis coronavirus yang pertama kali itu ditemukan tahun 1930 yang menulari ayam. Dan disebut sebagai IBF atau Infectious Bronchitis Virus yang menyerang saluran pernafasan juga ditemukan pada tahun 1964. Ini adalah salah satu jenis daripada coronavirus yang menulari manusia dari binatang. Ditemukan oleh June Almeida dari Inggris. Kalau kita lihat, perhatikan di dalam firman Tuhan, di dalam Ulangan 14, Tuhan sudah melarang manusia sebenarnya makan makanan tertentu.
Bapak dan Ibu bisa melihat sendiri di firman Tuhan dalam Alkitab, Ulangan 14. Saya akan singkatkan saja. Di mana Tuhan melarang manusia makan unta, kelinci, hutan, babi hutan, dan juga dikatakan marmut atau jenis tikus. Kita tahu di beberapa tempat ada orang yang suka makan tikus, dan saya harapkan kita juga nggak makan itu kan. Nah, ada juga ikan yang tidak bersisik, itu tidak boleh kalau kita menurut firman. Dan juga dikatakan berbagai jenis burung. Burung apa saja? Burung Raja Wali, elang, burung hantu, gagak, dan yang menarik adalah dikatakan kelelawar. Dikatakan bahwa virus ini asalnya dari kelelawar. Nah, firman Tuhan sudah mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal ini. Salah satu penyebab coronavirus, saya percaya karena manusia tidak taat akan perintah Tuhan. Untuk makan makanan tertentu. Kita menganggap, oh itu sudah tradisi, oh itu sudah sejak zaman dahulu, zaman nenek moyang kita sudah makan dan tidak apa-apa. Nah, kita mengatakan kita makan semua binatang yang ada karena kita menganggap begini, Pak kan sudah dikuduskan dalam nama Tuhan gitu. Ada yang makan lemak juga dikatakan, Pak lemak kan juga nggak apa-apa sudah dikuduskan. Padahal Imamat 3 ayat 16 mengatakan semua lemak adalah kepunyaan Tuhan. Memang makan sate kimtek kalau nggak pakai lemak nggak enak ya. Nah, lemak itu adalah bagiannya Tuhan. Apa yang terjadi? Nah ternyata di dalam firman Tuhan sudah dikatakan jangan makan. Nah, kita yang manusia yang melanggar akan firman Tuhan. Kita lihat dampak daripada penyakit ini sudah begitu menjadi pandemi. Dan data terakhir yang saya dapatkan tanggal 10 Juli tahun 2020 kasus di dunia sudah menjadi 12.415.766 orang kasus yang ada di dunia. Kematian sudah mencapai 557.925. Nah, dampak daripada pandemi ini apa untuk kita? Yang pertama adalah di bidang kesehatan. Kita tahu rumah sakit, tenaga medis, kebutuhan akan APD, peralatan medis, obat-obatan menjadi krisis yang kita hadapi sekarang. Di bidang usaha kita lihat ada banyak hotel, restoran, angkutan umum, ya, wisata, pabrik, perdagangan, kita menghadapi masalah di sana. Di bidang edukasi, anak-anak kita tidak bisa bersekolah. Di bidang agama, kegiatan ibadah seperti hari ini, kita tidak lagi dapat berkumpul dan melakukan kebiasaan-kebiasaan kita. Di bidang sosial kita lihat angka kemiskinan, kejahatan, KDRT, dan juga yang dikatakan angka kehamilan juga menaik. Di bidang politik, unstable, ekonomi, resesi. Dampak lainnya adalah orang berbicara begini, timbul stres, timbul takut akan situasi yang tidak menentu. Kita akan takut kalau situasi tidak menentu dan berkepanjangan. Dan timbulnya new normal, yaitu lifestyle kita berubah. Kehidupan sosial kita berubah, sehingga memerlukan adaptasi dan perubahan. Kita mulai menjaga jarak, kita mulai memakai masker, kita mulai cuci tangan, ya itu sudah menjadi hal yang normal. Dan online services menjadi bagian yang normal sehari-hari. Kita pesan makanan, kita pesan minuman, ya kita pergi ke apotik, ke dokter, dan itu sudah merupakan hal yang normal. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita sudah berubah sekarang. Nah, pertanyaan begini sesuai dengan topik yang diberikan kepada saya. Apakah doa pujian dan penyembahan dapat menghentikan COVID-19? Atau apakah ada kuasa dalam doa pujian dan penyembahan? Itu yang menjadi pertanyaan pada pagi hari ini. Sebelum kita dapat menjawab hal di atas, saya ingin mengajak kita untuk menyadari hal di bawah ini. Yang pertama adalah kita harus memikirkan siapakah Tuhan. Saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara yang di rumah kenal akan Tuhan kita? Kita tahu Tuhan kita itu adalah omnipresence. Dalam Yesaya 66 ayat yang pertama dikatakan beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Jaringan Doa Nasional sedang mengadakan doa pujian penyembahan selama 40 hari. Ayat ini menjadi ayat yang diberikan Tuhan untuk kita. Yang berbicara mengenai langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Tuhan tuh hadir dimanapun kita berada, dimanapun kita berada.
Pertanyaan begini, apakah Tuhan hadir dalam hidup kita? Apakah Tuhan hadir dalam diri saya? Apakah Tuhan hadir di tempat kita? Di gereja kita, di kota kita? Kalau dia hadir, apa yang kita khawatirkan? Kalau dia hadir, apakah dia bukan hanya Tuhan yang membiarkan kita? Saya percaya pada waktu dia hadir, dia peduli akan setiap daripada kita. Dia tahu masalah kita. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa dia adalah omniscience. Ayub 37 ayat 16 mengatakan dia yang maha tahu. Dikatakan Ibrani 4 ayat 13 dikatakan tidak ada segala sesuatu. Itu yang tertutup, semua terbuka, semua telanjang di hadapan Tuhan. Perbuatan saya, perbuatan saudara, apapun yang kita lakukan tersembunyi, semua Tuhan dapat melihat. Karena dia adalah omniscience. Saudara, kalau saya renungkan, apakah Tuhan tidak tahu masalah ini? Apakah Tuhan tidak tahu masalah saudara? Apakah Tuhan tidak tahu masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi? Tuhan tahu. Dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 4, ini ayat yang begitu menyentuh saya atau selalu menjadi ayat yang menguatkan saya. Saya akan bacakan untuk saudara. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Daud sedang berbicara, Tuhan, Engkau kenal aku, Engkau menyelidiki aku. Engkau mengetahui kalau aku berdiri atau tidur. Engkau mengerti pikiranku. Engkau memeriksa aku. Bahkan kalau aku berjalan, aku berbaring, kau maklumi. Ayat keempat mengatakan begini. Saudara, saya ingin katakan, sebelum lidah saudara mengatakan perkataan, sesungguhnya semuanya Tuhan ketahui. Sebelum saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan tahu masalah saudara. Yang ketiga adalah dia adalah omnipoten. Yang berbicara dia adalah Allah yang maha kuasa dan maha kuat. Bukankah Tuhan kita itu maha hadir? Bukankah Tuhan kita itu maha tahu? Bukankah Tuhan kita itu maha kuasa? Adakah hal yang mustahil bagi Tuhan? Apakah masalah COVID-19 ini terlalu besar bagi Tuhan? Apakah masalah COVID ini menyebabkan Tuhan tidak berdaya? Saya tidak percaya akan hal itu. Saya percayakan kedaulatan Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan. Pada waktunya dia akan menyembuhkan kita. Pada waktunya dia akan bertindak dan kita pun akan terheran-heran. Nah, saya ingin kita masuk ke dalam pengertian akan doa, pujian, dan penyembahan secara singkat. Saya tidak akan panjang-panjang menjelaskan. Kita tahu doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Pada waktu kita berbicara kepada Tuhan. Pujian adalah ucapan yang positif. Kalau kita memuji seseorang, kita selalu mengatakan hal yang baik, hal yang positif. Disertai dengan ekspresi yang penuh dengan hangat. Tentunya kalau Anda memuji, Anda mengekspresikan dengan kata yang hangat, dengan kata kekaguman, luar biasa ya. Dan kita gambarkan dengan berbagai macam cara untuk memuliakan Tuhan. Bisa dengan kata, bisa dengan nyanyian, bisa dengan sikap dan ekspresi tubuh. Penyembahan adalah satu ekspresi yang penuh kasih. Seluruh keberadaan kita, roh, jiwa, dan tubuh berbeda. Kita berbicara penyembahan adalah seluruh keberadaan kita. Seseorang dalam hadirat Tuhan, kata penyembahan diambil dari kata proskuneo yang berarti sujud menyembah seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Yang mengatakan a heart overflow with love to the Father without any request. Kita datang ke Bapa dengan tidak ada permintaan. Kita hanya mengagumi Dia. Penyembahan bukan hanya berbicara mengenai musik atau nyanyian. Penyembahan adalah lebih daripada itu, seluruh keberadaan kita. Roh, jiwa, dan tubuh mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Meskipun doa pujian penyembahan itu adalah 3 hal, tapi kita tidak bisa memisah-misahkan.
Karena itu semua menjadi satu. Pada saat kita rindu, pada saat kita mengasihi seseorang, gak mungkin kita hanya diam-diam pada waktu kita ketemu, pada waktu kita sayang. Kita sudah lama gak ketemu, mungkin dengan orang yang kita kasihi, dengan istri, atau mungkin juga dengan anak, atau dengan cucu. Waktu dia datang, kita akan pasti bicara, kita akan pasti saya kangen. Begitu. Pada saat kita mulai berbicara, pada saat kita mengasihi dan menghargai seseorang, pasti kita akan memuji. Kalau dia melakukan sesuatu, kita katakan luar biasa ya apa yang kau lakukan. Kalau kita ketemu dengan istri kita akan berbicara, engkau cantik luar biasa hari ini. Biasanya juga cantik, juga bukan hanya hari ini. Nah, itu adalah ekspresi kita. Jadi gak bisa dipisahkan antara kita berbicara, mengungkapkan, memuji, dan menyembah. Pada saat kita mengagumi, menghormati, dan juga datang dengan rasa gentar dan hormat, kita membawa persembahan kita. Kalau kita mengatakan menyembah adalah kita membawa persembahan. Apakah, pertanyaan saya, dampak daripada doa, pujian, penyembahan bagi kita di masa COVID-19 ini? Bagi saya, selama masa COVID-19 ini, doa itu banyak berbicara kepada diri saya sendiri. Doa itu mengubah saya, bukan mengubah Tuhan. Membuat saya menyadari bahwa dengan keadaan seperti ini, kami pun tidak mampu, kami pun tidak bisa. Kami perlu Tuhan dan kami bersandar hanya pada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri yang hatinya menjauh dari Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berapa banyak yang mengandalkan Tuhan? Kalau saudara mengandalkan Tuhan, maka saudara diberkati. Yang menaruh harapannya pada Tuhan, dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Pada waktu ada panas terik, waktu ada masalah, Anda ada dalam perlindungan Tuhan. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir akan tahun-tahun kering, yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan membiarkan kita juga akan terus berbuah. Doa melatih kita agar iman kita bertumbuh, pengharapan kita bertumbuh. Kapan kita bisa mengatakan aku memiliki iman, aku memiliki pengharapan kalau tidak ada dalam masalah? Mazmur mengatakan begini dalam 112 ayat yang ke-7. Ia tidak takut kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan pada Tuhan. Saya ingin bertanya kepada setiap daripada yang menonton siaran ini. Apakah hati kita tetap dan percaya kepada Tuhan? Apakah kita mengandalkan Tuhan? Pemazmur mengatakan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Doa itu membuat paling tidak kita sadar bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Dan Dia mendengar seruan umatnya. Tuhan mendengar seruan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Mazmur 145 ayat 18 mengatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ulangan 31 ayat 6 mengatakan, kuatkanlah teguhkan hatimu, janganlah takut, janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di tengah-tengah masa COVID ini, percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Apakah kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita percaya Tuhan menjawab doa-doa kita? Firman Tuhan katakan mintalah, carilah, ketuklah. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Saudara, doa itu mengubah kita. Doa itu tidak mengubah Tuhan tapi mengubah diri kita sebenarnya dalam masa seperti ini. Mendewasakan kita. Pujian pada masa COVID-19. Pujian itu sangat sulit untuk kita lakukan pada saat kita mengalami masalah. Dalam kitab Habakuk saya suka, dalam kitab Habakuk 3 mengatakan begini,
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dalam keadaan yang sulit seperti ini, dapatkah kita memuji Tuhan dan mengatakan Tuhan itu baik? Di dalam kesulitan kita, dapatkah kita mengatakan Tuhan, kami dapat bersuka cita di hadapan Tuhan? Saudara, seorang hamba Tuhan, Pak Niko Nyoto Raharjo, menulis sebuah lagu. Lagunya adalah segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Saudara tahu pada waktu dia tulis itu dalam keadaan apa? Pada waktu dia menulis, dikatakan dia sedang mengalami keadaan sulit. Lagu itu lagu sukacita. Tapi pada waktu lagu itu ditulis, dia dalam keadaan sulit-sulit. Bahkan dalam kesaksian dikatakan bahwa dia dalam keadaan bangkrut. Dan dikatakan ludes, des. Keluarlah lagu itu. Di dalam masa-masa yang sulit, mari saya ingin mengajak kita tetap memuji Tuhan. Paulus dan Silas memuji Tuhan. Pada waktu mereka di dalam penjara, mereka berdoa dan memuji dengan puji-pujian. Apa yang terjadi? Sendi-sendi penjara itu goyah. Dan juga terbukalah semua pintu. Dan saya percaya pada waktu kita berdoa memuji Tuhan, maka Tuhan akan membukakan pintu-pintu bagi kita untuk kita masuki. Segala ikatan-ikatan kita akan dilepaskan oleh Tuhan. Penyembahan dalam masa COVID-19. Penyembahan itu membuat kita sebenarnya fokus kepada Tuhan. Bukan kita fokus kepada manusia lagi. Karena kita datang sujud menyembah. Dalam bahasa Yunani yang tadi saya katakan proskunio, yang berarti menyium seperti seekor anjing. Saya punya anjing kecil di rumah, ya, namanya Pepper. Dan kalau kita makan, dia akan duduk dan hanya melihatin kita gitu. Nungguin kalau kita ngasih makanan. Tapi biasanya kita jarang ngasih karena memang dia memiliki makanan sendiri. Tapi dia setia, dia hanya melihat. Saudara, dalam keadaan seperti masalah seperti ini yang kita hadapi, mari fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Nah, itu adalah dampak bagi kita. Pertanyaan saya adalah begini, bagaimana dampak doa pujian penyembahan kita bagi Tuhan? Itu menjadi pertanyaan saya. Yang pertama, Alkitab mencatat begini, doa itu seperti satu dupa yang harum yang naik ke hadapannya. Wahyu 8 ayat 3 sampai dengan 4. Saudara catat saja. Dikatakan seperti asap kemenyan. Pada waktu saudara berdoa, maka saya percaya ada dupa yang harum. Ada asap kemenyan yang naik ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan mencium satu bau yang harum dari doa yang kita naikkan. Puji-pujian. Firman Tuhan mengatakan begini. Padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Di atas puji-pujian kita Tuhan bersemayam. Berarti Tuhan berada. Saudara, pada waktu kita memuji Tuhan, maka Tuhan akan turun tinggal bersama-sama dengan kita. Dikatakan dia bertahta, bukan hanya dia menjadi turun dan menyertai, tapi juga menjadi raja. Yang berarti dia yang mengkontrol akan segala sesuatu. Yang ketiga, penyembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Dari mana saya tahu bahwa penyembahan itu menyenangkan hati Tuhan? Karena di dalam kitab Imamat ditulis, pada waktu imam membakar kurban, memberikan persembahan untuk Tuhan, maka dikatakan begini, kurban bakaran adalah persembahan yang harum bagi Tuhan. Kita tidak membawa domba, kita tidak membawa kambing. Mazmur 69 ayat 31 dengan 32 yang kita baca pada awal berbicara, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Kalau di kitab Imamat Tuhan begitu disenangkan dengan kurban daripada binatang yang dipersembahkan. Pagi hari ini,
apabila kita datang memuji nama Allah dengan nyanyian syukur, maka pada pemandangan Allah itu akan lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Mari saya akan tutup dengan kesimpulan. Doa itu akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Untuk mengetahui bahwa kita perlu Tuhan. Bahwa Dia adalah satu-satunya yang dapat menolong kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Doa akan membangkitkan iman kita. Karena kita berdoa dalam kesesakan. Di dalam ketakutan. Yang kita minta pertolongan Tuhan. Dan pengharapan itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan saya percaya tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Pujian membuat Tuhan bertakhta. Di atas pujian kita menjadi raja. Dia berdaulat memerintah atas kehidupan kita. Di rumah tangga kita, di kota kita, di bangsa kita. Penyembahan membuat kita fokus kepada Tuhan. Bukan masalah. Saudara, naikkan doa pujian penyembahan saudara. Fokus bukan kepada masalah, tapi kepada Dia. Karena Dia layak kita sembah. Dia layak kita puji. Apakah doa, pujian penyembahan yang kita naikkan itu cukup begitu saja? Ada satu faktor lagi yang kita perlu lakukan. Kalau kita naikkan doa, pujian, penyembahan kita dengan ungkapan kasih, maka persembahan kita dikatakan akan lebih baik daripada korban bakaran, korban sembelihan. Markus 12 ayat 33. Mari kita lihat ayat ini. Markus 12 ayat 33. Memang mengasihi Dia segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Saudara, kalau kita datang dengan ungkapan kasih, maka di hadapan Tuhan, doa pujian penyembahan kita dikatakan adalah lebih utama daripada semua korban bakaran, korban sembelihan. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6, ayat terakhir, mengatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Cinta diibaratkan dengan api Tuhan. Cinta dikatakan adalah meterai pada hati kita, melekat pada lengan kita. Cinta kuat seperti maut, gigih seperti dunia orang mati. Saudara, persembahan binatang yang dipersembahkan, kalau tidak ada api yang membakarnya, maka binatang itu menjadi bau busuk. Tetapi kalau kita mempersembahkan doa, pujian, penyembahan kita dengan rasa cinta, maka Tuhan akan mencium satu bau yang harum. Mari kita tundukkan kepala. Bapak di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih kami boleh mendengarkan sedikit akan firman-Mu. Biarlah benih apa yang ditanam akan tumbuh. Doa mengubah kami. Sehingga kami lebih lagi mengandalkan Tuhan. Sehingga kami menyadari kami tidak mampu dan kami perlu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan menjawab doa kami. Karena kami tahu Engkau adalah omnipresence, Engkau hadir. Engkau adalah omniscience, Engkau tahu masalah yang kami hadapi. Bahkan Tuhan pada pagi hari ini sebelum kami mengucapkan sesuatu, apa yang ada dalam lidah kami, Engkau sudah mengetahui. Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa, biarlah setiap daripada umat-Mu yang menyaksikan acara ini, Engkau tahu apa yang mereka alami. Engkau berjanji tidak akan meninggalkan mereka. Engkau tidak akan membiarkan mereka. Sebelum mereka berbicara, Engkau tahu masalah mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa, tolong mereka yang memerlukan pertolongan-Mu. Yang letih, lesu, terbeban berat, Tuhan, berikan kelegaan. Sembuhkan yang sakit. Yang mengalami tekanan, Tuhan, angkat beban mereka. Yang mengalami kesulitan keuangan, tolong Tuhan, cukupi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya
Engkau Tuhan, pada waktu kami datang ke hadirat-Mu, berdoa, Engkau menjawab setiap doa kami yang kami naikkan kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah pujian kami Tuhan membuat Engkau bertahta di rumah kami, di keluarga kami. Engkau ambil alih kehidupan kami. Dan kiranya penyembahan kami di mana pada waktu kami membawa Tuhan persembahan kami, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terutama pada waktu kami membawanya dengan ungkapan kasih kami. Pada pagi hari ini kami katakan Tuhan, kami sayang sama Tuhan. Kami sayang dengan Tuhan Yesus. Kami sayang dengan Roh Kudus. Ajar kami, bukan hanya kami mengasihi Tuhan, kami juga mengasihi sesama. Itu adalah kurban yang lebih baik. Yang utama daripada semua korban bakaran. Biarlah doa, pujian, penyembahan kami pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Dan Engkau berkenan mengulurkan tangan-Mu, menjamah umat-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa, jamah umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Jamah di mana mereka berada. Tuhan, penuhi mereka, tolong mereka. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Charles Yonan yang telah membawakan firman Tuhan buat kita pada hari ini. Saudaraku, sesuai dengan tema kita katakan sekali lagi, hei jiwaku, pujilah Tuhan, berbuat baiklah kepada Tuhan. Doa, pujian, dan penyembahan adalah satu perbuatan baik untuk Tuhan. Kalau itu dimulai juga dengan niat hati yang baik, yaitu kasih kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita bersyukur kita sudah mulai mencoba untuk full ibadah dalam 2 minggu ini. Dan minggu depan juga kita masih lewat video streaming sampai Jakarta dibebaskan dari PSBB-nya. Kita berdoa, satu kali kita akan berkumpul di rumah Tuhan ini di House of Philadelphia, Belesa. Kiranya Tuhan selalu menyertai saudara dalam segala hal, keluarga dan pekerjaan, usaha. Kalau saudara memerlukan doa, memerlukan juga pertolongan yang lain, jangan segan-segan telepon kepada telepon yang saudara tahu dari majelis atau langsung kepada gembala saudara, dan kami akan mendoakan dan menolong kalau itu diperlukan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdiri semua, katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan kami yang ajaib. Terima kasih
Di hari Minggu ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Kami bersatu hati berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Charles Yonan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah beliau di dalam keluarganya, seluruh keluarga besarnya, dan apa saja yang dikerjakannya. Tuhan membuat dia berhasil, khususnya sebagai fasilitator umum jaringan doa nasional. Tuhan, kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami di saat ini bersatu hati berdoa buat pemulihan bangsa dan negara kami Indonesia. Diberikan selalu hikmat, kemampuan, kesehatan kepada Bapak Presiden dan seluruh jajarannya untuk kami boleh mengatasi masalah kesehatan karena COVID-19, masalah ekonomi, sosial, politik, keamanan. Dan kami percaya perlindungan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan digembalakan di GSPD Philadelphia Belesa. Kami percaya perlindungan Tuhan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, perlindungan dari COVID-19, dan Tuhan memberkati, bukakan jalan, berikan kreativitas, kemampuan menginovasi supaya jalan-jalan ekonomi yang tertutup dibukakan dengan cara yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh para pelayan yang telah melayani pada hari ini, para tim musik, WL Singer, multimedia, sound system, dan seluruh yang terlibat. Turunlah berkat yang khusus bagi saudara kami. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menjadi milik kepunyaan saudara dan saya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Silakan bersaat teduh. Tetap semangat. Haleluya.